Nah, selamat pagi Pak Teo dan teman-teman. Saya Gabriel Kalista dengan NIM 20710010, di mana pada presentasi kali ini saya akan membawakan materi mengenai etika bisnis. Sebelum masuki materi yang akan saya bahas, di mana saya akan mengulas terlebih dahulu latar belakang dari etika bisnis. Nah, jadi etika bisnis itu merupakan seperangkat nilai tentang baik buruk dalam dunia bisnis. Dalam praktik etika bisnis biasanya terjadi ketika terjadi satu masalah dalam bisnis yang dijalankan. Maka dari itu, sebagai para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berrelasi guna mencapai tujuan bisnis berdasarkan etika. Jadi di era globalisasi ini telah menuntut banyak hal dalam kehidupan manusia yang mengacu terhadap kebutuhan dan gaya hidup. Perubahan seperti ini menuntut perubahan berbagai produk baru yang lebih praktis sehingga lebih diminati oleh para konsumen yang mampu bersaing dengan produk lain untuk bertahan dalam kompetisi bisnis. Hal tersebut yang mendorong para pengusaha untuk melakukan inovasi terhadap produk-produknya. Selain itu, muncul lebih banyak pesaing dengan strategi pemasaran yang baru dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi seperti iklan TV, radio, media sosial, dan fasilitas lainnya yang nantinya akan disampaikan kepada konsumen. Jadi semakin maraknya berbagai macam strategi pemasaran membuat setiap perusahaan itu harus menjaga etika mereka dalam menjalankan operasionalnya, terutama kegiatan pemasaran mereka agar tercipta citra yang baik dari masyarakat. Lalu ini ada 5 materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada mengenai isu etika dalam bisnis, 2 ada norma, yang ketiga ada sistem dan teori etika, yang keempat ada kebebasan dan bertanggung jawab, dan yang kelima ada suara hati dan moralitas. Ada materi pertama yaitu ada 3 isu dalam etika bisnis. Ini ada 5 isu dari etika bisnis. Yang pertama ada bribery, yang kedua ada coercion, dan yang ketiga ada deception, keempat ada theft, dan yang kelima ada discrimination. Kemudian ini ada contoh dari bribery sendiri. Ini saya cantumkan terdapat 5 contoh berdasarkan dari aspek marketing, human resources, finance, professional, dan entrepreneurship. Kemudian ini contoh kedua yaitu ada coercion. Dan yang ketiga ini ada contoh dari deception. Dan yang keempat ini ada contoh dari theft. Dan yang terakhir ini ada contoh dari isu discrimination. Kemudian pada materi kedua itu mengenai norma. Jadi definisi norma sendiri itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu norm dan memiliki arti patokan, pedoman atau pokok, kaidah dan bahasa Latin yaitu mos yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat atau kebiasaan. Yang kedua ada berdasarkan KBBI, itu norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat yang diterapkan sebagai panduan, tatanan dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Pengertian yang ketiga itu norma merupakan suatu pedoman maupun aturan yang menyatakan bagaimana seseorang individu itu seharusnya bertindak di dalam suatu situasi di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, norma sebagai segala himpunan petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur berbagai tata tertib dalam masyarakat maupun bangsa di mana peraturan tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat dan jika melanggar akan ada suatu bentuk konsekuensi dari pihak yang berwenang. Kemudian norma sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada norma umum, di mana aturan yang berlaku itu secara umum dalam kehidupan masyarakat sebagai pedoman dan pengendali tingkah laku dalam pergaulan. Ini kemudian norma umum sendiri dibagi menjadi 3, ada norma kesopanan, norma moral, dan norma hukum. Dan yang kedua, ini ada norma khusus, di mana aturan yang hanya berlaku dalam bidang kegiatan dan situasi yang khusus. Contohnya ini seperti di sekolah, yaitu memakai seragam rapi, dan kemudian jam ada di lingkup kerja, berkaitan dengan jam kerja, dan kemudian pertandingan tinju,
dan pertandingan bola dan juga pertandingan olahraga lainnya. Kemudian pada materi ketiga ini mengenai sistem dan teori etika. Jadi etika sendiri itu berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang dalam bentuk jamaknya berarti kebiasaan. Oleh karena itu, etika mengacu pada nilai-nilai, cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan semua kebiasaan yang diturunkan dari orang ke orang atau dari generasi ke generasi. Kemudian yang kedua itu menurut Bertens, kata moral itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mos yang berarti kebiasaan atau adat. Dan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, kata mores masih dipakai dalam arti yang sama, yaitu adat istiadat. Lalu pada tabel ini ada perbedaan dari etika dan moral dari segi hakikat dan sumbernya. Untuk etika sendiri itu merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai sebab seseorang mengambil pilihan pada moral tertentu. Kemudian untuk moral itu ajaran dengan standar tertentu tentang suatu perbuatan yang baik dan tidak baik. Untuk sumbernya, etika sendiri itu berasal dari ilmu pengetahuan dan moral, berasal dari pemuka agama, pemuka masyarakat, orang tua, guru, dan sumber lainnya. Ini ada 3 sistem etika. Yang pertama ada etika situasi, di mana bentuk keputusan moral berdasarkan situasi yang terjadi. Kemudian ada etika relativisme, di mana bentuk kesadaran manusia itu bersifat berbeda. Yang ketiga ada etika peraturan, di mana etika ini bersifat terikat dan melihat hakikat moralitas dalam ketaatan terhadap sejumlah peraturan. Lalu ada juga ini 4 teori etika. Yang pertama ada hedonisme, di mana gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Yang kedua ada eudemonisme, untuk kebahagiaan kebahagiaan pribadi itu sebagai tujuan perilaku manusia. Kebahagiaan dapat dicapai dengan berpolis atau hidup dalam negara. Lalu ada deontologi, di mana menekankan mengenai kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dan yang terakhirnya ada utilitarisme, itu suatu paham etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna dan memberikan faedah dan menguntungkan, sedangkan tindakan yang tidak baik itu adalah tindakan yang memberikan penderitaan dan kerugian. Kemudian ada teori etika, utilitarisme, dan deontologi, di mana di situ terdapat gambar dari tokoh, yaitu seorang tokoh yaitu Immanuel Kant. Dia memiliki peran penting dalam mencetuskan kedua teori ini. Yang pertama ada teori deontologis, di mana Immanuel Kant ini membedakan rumusan etika menjadi 3 pembahasan, yaitu kehendak baik atau goodwill, dan yang kedua ada imperatif kategoris. Jadi seperti apa yang kita ketahui bahwa di balik adanya perintah yang harus kita jalankan itu terdapat beberapa konsekuensi pada hal tertentu. Contohnya seperti jika Anda ingin pintar, itu maka belajarlah. Dan yang contoh kedua, jika Anda ingin dihormati, maka jujurlah. Dan imperatif kategoris ini merupakan suatu tindakan otonom yang tidak atau dengan kata lain tidak terintervensi oleh siapapun. Dan sisi lain imperatif kategoris ini itu berlawanan dengan istilah heteronom atau tindakan yang didorong oleh kepentingan tertentu. Kemudian ada humanitas sebagai tujuan atau tindakan, dan yang kedua ini ada teori teleologis yang berdasarkan pandangan ini pernyataan baik itu bukan karena kemudian ini ada kebebasan dan tanggung jawab. Ini ada pengertian dari kebebasan dan tanggung jawab. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kebebasan itu adalah keadaan bebas, kemerdekaan. Kebebasan secara umum kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan atau hak dengan anugerah dan kelebihan yang dimiliki. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga kewajiban menanggung memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Dan yang terakhir, secara umum bahwa tanggung jawab diri itu adalah melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh.
Lalu ini ada ancaman dari kebebasan bertanggung jawab. Yang pertama ada paksaan, di mana merupakan perbuatan yang mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang seharusnya tidak kita inginkan. Dan yang kedua ada larangan, merupakan perbuatan yang sebetulnya kita ingin lakukan, tetapi orang tidak memperbolehkan kita untuk melakukan hal tersebut. Yang terakhirnya ada suara hati dan moralitas. Jadi dari suara hati sendiri itu merupakan suatu keputusan akal budi di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang laksanakan atau sudah terlaksanakan, baik atau buruk secara moral. Kemudian yang kedua, suara hati itu menyatakan diri sebagai kesadaran mengenai apa yang menjadi kewajibannya yang berhadapan dengan masalah konkret yang dihadapinya. Yang ketiga, suara hati merupakan pusat kemandirian manusia. Kemudian ada pangkal otonomi manusia, termasuk pusat kemandirian. Dan yang terakhir, suara hati itu merupakan unsur perlawanan yang mengganggu kerukunan dengan pihak yang tidak benar. Dan ini ada mempertanggungjawabkan suara hati. Yang pertama, sebagai pertanyaannya, apa itu mempertanggungjawabkan suara hati? Jadi mempertanggungjawabkan suara hati merupakan upaya di mana dalam berpendapat kita memberikan penjelasan yang lebih mudah untuk dimengerti tanpa adanya keraguan. Yang kedua, mengapa mempertanggungjawabkan suara hati itu diperlukan? Jadi secara implementasi bahwa suara hati itu memberikan sebuah penilaian moral dengan menimbulkan sebuah perasaan yang saling terkait dengan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Namun karena suara hati bukan hanya masalah perasaan, dan karena suara hati mengklaim rasionalitas dan objektivitas, maka perlu adanya dipertanggungjawabkan. Dan ada hati nurani. Apa itu hati nurani? Jadi, hati nurani merupakan penghayatan mengenai baik atau buruk yang berhubungan tingkah laku. Hati nurani dibedakan menjadi dua, yaitu retrospektif dan prospektif, dan berdasarkan sifat itu bersifat personal dan antipersonal. Kemudian ada moralitas dan legalitas. Legalitas berasal dari kata lain, lex, yang artinya hukum, hanya menegaskan penyesuaian lahiriah tindakan dengan suatu aturan. Sedangkan sikap moral merupakan sikap hati yang terungkap dalam tindakan yang bersifat lahiriah, perbuatan baik dan tanpa pamrih. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Enggak lagi. Ya, suaranya enggak tuh.